Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj memiliki sisi lain yang sebagian besar tentang kisah dan sejarahnya banyak di antara kita memperingatinya setiap tahun dan di antara kita sangat menghafalnya. Tetapi tahukah kita beberapa hikmah-hikmah besar dari peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan, Mi'raj artinya adalah ke atas atau ke langit. Hikmah yang pertama adalah persinggahan Nabi SAW di Masjidil Aqsa bukan satu kebetulan atau sekedar istirahat, sebab konteks Masjidil Aqsa yang berada di Palestina sebagai tujuan dari Isra yang pertama untuk menandakan pengakuan akan tempat yang bersejarah bagi para utusan Allah atau para Rasul Allah dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, sekaligus menandakan peralihan atau pewarisan estafeta kerasulan Nabi Muhammad SAW yang bukan dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, bahwa surat yang dikenal dengan surat Bani Israel di antara lain isinya tentang kandungan Taurat yang tercakup di dalam 15 ayat, juga menyebutkan tentang pengusiran 2 kali terhadap Bani Israel akibat kesengsaraan, kehancuran, kesewenang-wenangan dan kerusakan yang dibuat oleh mereka terhadap diri mereka sendiri. Dengan kesombongannya mereka mencaci, memusuhi, bahkan membunuh para rasul-rasul Allah. Melakukan perubahan baik dalam bentuk pengurangan, penambahan terhadap isi kitab suci yang pernah diamanahkan kepada mereka. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, bahkan sampai Injil. Di dalam Masjidil Aqsa yang suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para Rasul Allah, kemudian melaksanakan salat yang diikuti oleh seluruh Rasul-Rasul Allah dan Nabi sebagai imam pada saat itu. Hal ini menunjukkan pertalian yang amat erat antara pengangkatan Nabi terakhir dengan para utusan Allah, mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam hingga para Rasul Allah yang terakhir. Nabi Muhammad SAW, pengangkatan imam ini merupakan tanda pengakuan seluruh Rasul-Rasul Allah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir, mengakui kebenaran kitab suci Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar dan abadi yang tidak bisa dicari-cari kelemahan dan kekurangannya atau diubah-ubah. Yang ketiga, bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yang di dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi SAW atau 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar selalu merasa di dalam hati kita sebagai orang yang beriman bahwa ilmu, sains, teknologi itu bukanlah segala-galanya bagi kehidupan manusia, tetapi ada keimanan yang membaja, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan apapun di luar nalar manusia. Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Makna yang keempat, hakikatnya Allah telah memperjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Surat ini adalah surat Makkiyah. Ini dimulai dengan tasbih kepada Allah dan diakhiri dengan tahmid kepadanya. Tentu yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan paling banyak kata Al-Quran dan Alkitab sebanyak 18 kali. Hal ini mengarahkan dan memberikan ruang untuk memperhatikan bahwa Al-Isra menitik beratkan pesan akan kebenaran Al-Quranul Karim. Yang kelima,
kewajiban menjalankan salat 5 waktu setelah pulang dari Isra dan Mi'raj Nabi SAW disampaikan oleh Syekh Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, Durus wa Ibar, jilid 1 halaman ke-54, menjelaskan bahwa jika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai bentuk mukjizat yang Allah berikan kepadanya, sebuah keharusan bagi umatnya, bagi setiap muslim menghadap Allah, Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap kali 5 kali sehari dengan jiwa dan hatinya pula. Artinya, jangan sampai kemudian kita salat hanya jasadnya yang bergerak, tetapi hatinya tidak mau rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan tentang kesempurnaan iman dan kecerdasan akal. Bahwa kecerdasan akal bukan segala-galanya untuk menemukan satu titik kebenaran. Tengoklah berapa banyak orang-orang yang memberhalakan akalnya. Mereka tersesat amat sangat jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah fakta yang mengejutkan di dunia baru-baru ini, walaupun sudah beberapa belas tahun yang lalu. Tersiar kabar tentang kelahiran seorang anak di Inggris yang bernama Alex Simpson kalau tidak salah, yang lahir dengan kelainan bawaan atau penyakit langka yang disebut dengan hydranencephaly, yaitu penyakit dengan tidak memiliki otak. Apa betul? Betul sekali. Bahkan anak ini sudah berusia mungkin sekitar 20-25 tahun. Padahal menurut diagnosa dokter, kecil kemungkinan ada anak manusia yang bisa bertahan hidup dengan kondisi hanya sebagian otak yang ada pada dirinya. Kemungkinan hanya bisa bertahan kurang dari 1 tahun mungkin. Tapi lihatlah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalbu. Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Bila darah itu baik, bila daging itu baik, maka baik seluruhnya. Bila rusak, maka rusak seluruhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini memberikan jawaban bahwa pusat kecerdasan itu tidak selalu berada pada posisi akal, melainkan pada hati yang juga bisa merasakan setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami di segenap ufuk, di seluruh penjuru bumi ini, juga pada diri mereka sendiri, artinya pada tubuh manusia itu sendiri juga ada kebesaran Allah yang banyak ditunjukkan oleh manusia, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa akal bukan segala-galanya, bahwa akal memberikan ruang untuk berpikir tentang jalan hidup kecuali agama Islam. Tetapi berpikir dengan akalnya itu bukan semata satu-satunya jalan untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal kebesaran Allah. Kita juga diberikan oleh Allah fungsi hati untuk bisa merekam dan memahami. Karena itu antara akal dengan hati harus seiring sejalan, antara iman dengan akal harus seiring sejalan. Apabila akal bertentangan dengan iman, maka akal itu harus tahu diri. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj di tahun 1446 Hijriah. Allah yubarik fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.